Pong Tiku lahir pada tahun 1846 di dekat Rantepao, Toraja Utara, Sulawesi Selatan, dengan nama kecil Ene Baso dan merupakan anak terakhir dari penguasa Pangala dan Leb Oke yang bernama Siambe, Karaeng. Saat itu, kota kelahiran Tiku ini menjadi pusat perdagangan kopi yang dikuasai oleh beberapa panglima perang dari Pangala dan Leb Oke. Pada tahun 1880, terjadi perang antara Pangala dan Barupu, dan dalam perang ini, Tiku ditugaskan oleh sang ayah untuk memimpin laskar Pangala dan berhasil menguasai negara Barupu yang dimasukkan ke dalam wilayah kekuasaannya. Sejak saat itu, Pong Tiku diakui oleh para pemangku adat yang lain di Tanah Toraja. Setelah Pong Tiku menduduki kerajaan Barupu, selanjutnya Pong Tiku diangkat menjadi raja dan menguasai Pangala. Sulawesi Selatan, sebagai penghasil kopi berkualitas tinggi, Tanah Toraja menjadi ajang kota pesaing antara para pedagang yang datang dari daerah lain untuk menguasai perdagangan kopi. Pada tahun 1889, perang kopi terjadi diawali dengan adanya serangan pedagang dari Lu dan Bone terhadap pemukiman pedagang Sidareng dan Sawito. Perang di antara kedua pihak semakin menegang karena masuknya suku Bugis. Dalam perang ini, Pong Tiku berpihak pada pedagang Sidareng dan Sawito dalam menghadapi Lu dan Bone. Perang pun berakhir pada 1890, setelah utusan Belanda mewakili pemerintah kolonial di Jawa tiba di Bone. Kendati demikian, negara-negara ini masih saling berebut kekuasaan atas perdagangan senjata dan budak. Setiap negara saling bertukar senjata, di mana Pong Tiku juga turut terlibat. Pong Tiku akhirnya bersekutu dengan pemimpin Bugis guna mengurangi adanya ketegangan konflik terkait perdagangan. Pada bulan Januari tahun 1906, Pong Tiku mengirim pengintai ke Sidareng dan Sawito, sementara Belanda menyelidiki cara bertempur mereka. Saat para pengintai melapor, mereka mengatakan bahwa pasukan Belanda memiliki kekuatan besar saat melawan pasukan Bugis. Oleh sebab itu, Pong Tiku memerintahkan pasukan di benteng-bentengnya untuk bersiap dan mulai mengumpulkan cadangan makanan berupa beras. Sebulan kemudian, Lu jatuh ke tangan pasukan Belanda, sehingga membuat Pong Tiku dan pasukannya harus pindah ke pelosok. Pada bulan Maret tahun 1906, kerajaan-kerajaan lain semuanya runtuh, sehingga Pong Tiku sebagai penguasa Toraja terakhir yang masih bertahan. Pong Tiku bersembunyi di bentengnya di Buntu Batu dan mengirim pasukan untuk memata-matai Belanda di Rantepao. Pada tanggal 22 Juni tahun 1906, pasukannya melaporkan bahwa pada malam sebelumnya, sebuah batalion Belanda, sekitar 250 pria dan 500 kuli pengangkut berangkat ke desa tersebut. Tiku kemudian memerintahkan agar jalanan segera disabotase. Pada tanggal 26 Juni malam tahun 1906, pasukan Tiku menyerang pasukan Belanda di luar Lali, Londong, serangan di mana Belanda belum mempersiapkan apapun. Belanda pun mengalami kekalahan. Kekalahan ini lantas mendorong Tiku untuk memperkuat pasukannya. Mereka dipersenjatai senapan, tombak, pedang, dan ekstrak lada cabai. Namun, kekalahan Belanda ini tidak menghentikan penyerbuan dari Belanda. Pada tanggal 17 Oktober tahun 1906, pasukan Pong Tiku meruntuhkan dua benteng Belanda lainnya, yaitu Bambapuang dan Kotu. Setelah mengalami beberapa kali kegagalan, Gubernur Jenderal J.B. Van Hetus memerintahkan Gubernur Sulawesi Swart untuk memimpin serangan secara pribadi. Pada tanggal 26 Oktober tahun 1906, setelah dikepung cukup lama, mantan Letnan Pong Tiku yaitu Tandi Buna dan rekannya Andi Guru, yang bekerja dengan Belanda menghadap Pong Tiku dan mereka menawarkan gencatan senjata kepada Pong Tiku dan disetujui. Pada tanggal 30 Oktober tahun 1906, pasukan Belanda mengambil alih benteng tersebut dan menangkap Tiku. Ia bersama pasukannya pun dipaksa pergi ke Tondon. Pada bulan Januari tahun 1907, pada malam hari, Pong Tiku bersama 300 pengikutnya melarikan diri dari Tondon menuju arah selatan. Setelah Pong Tiku dikabari bahwa dirinya diikuti Belanda, maka Pong Tiku memerintahkan sebagian besar pengikutnya untuk kembali ke Tondon. Pada tanggal 30 Juni tahun 1907, Pong Tiku beserta dua pasukannya berhasil ditangkap kembali oleh Belanda. Setelah beberapa hari ditahan, pada tanggal 10 Juli tahun 1907, Pong Tiku ditembak dan dibunuh oleh pasukan Belanda di dekat Sungai Sadan dan disemayamkan di peristirahatan keluarganya di Tondol. Pong Tiku diangkat menjadi pahlawan nasional pada tanggal 6 November 2002.
Setelah membaca riwayat pahlawan nasional Indonesia Pong Tiku yang begitu gagah berani, pantang menyerah dan terus melakukan perlawanan untuk mengusir kolonial Belanda dari bumi Toraja, maka kita sebagai anak bangsa yang hidup di era kemerdekaan merasa sangat bangga, hormat dan kagum serta berterima kasih kepada pahlawan nasional Indonesia, Pong Tiku.